Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran sejarah dunia. Dosen pengampu Ibu Cecilia Melinda MPD. Nama Suci Amelia Daha, NIM 1938007. Judulnya yaitu Peradaban Mesir Kuno. A. Peradaban Lembah Sungai Nil. Sungai Nil, satu sungai terpanjang di dunia, 6.400 km, bermuara ke Laut Tengah. Yang kedua, setiap tahun selalu banjir, mengenai daerah sekitar menjadi dataran subur. Yang ketiga, menurut mitos yang dipercayai Mesir kuno, air yang mengalir terus adalah air mata Dewi Isis. Ini adalah gambaran Dewi Isis. Yang keempat, Dewa Asoris. Yang pertama, Dewi Isis selalu sibuk mengenai dan menyusuri Sungai Nil mencari putranya yang gugur di pertempuran. Yang kedua, ada juga yang menyebutkan bahwa Dewi Isis menangis suaminya, Dewa Osiris, dewa di dunia roh orang yang telah meninggal. Ini adalah gambaran Dewa Osiris. Yang pertama, lembah Sungai Nil yang subur mendorong masyarakat untuk bertani. Yang kedua, air Sungai Nil dimanfaatkan untuk irigasi dengan membangun saluran air terusan atau waduk. Yang ketiga, air sungai didistribusikan ke ladang-ladang milik penduduk. Yang keempat, dibentuk organisasi pengairan yang dipimpin oleh tuan tanah atau golongan feodal. Sungai Nil. Ini adalah gambaran Sungai Nil. Hasil pertanian utama adalah gandum, sekoi atau jamawut, jelai yaitu sejenis padi-padian yang biji atau buahnya keras seperti jagung. Ini adalah bentuk sekoi. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan menjual hasil produksi rakyat, menjalin hubungan dengan Funisia, Mesopotamia, dan Yunani di kawasan Laut Tengah. Maka Sungai Nil berperan sebagai sarana transportasi perdagangan. B. Pemerintahan di Kerajaan Mesir Kuno. Yang pertama, Kerajaan Mesir Tua 2660 sampai 2180 sebelum Masehi. Yang kedua, Kerajaan Mesir Tengah 1640 sampai 1570 sebelum Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Mesir Baru 1570 sampai 1075 sebelum Masehi. Sejarah politik Mesir berawal dari terbentuknya komunitas di desa-desa sebagai kerajaan-kerajaan kecil dengan pemerintahan desa yang disebut Nemon. Yang kedua, dari desa-desa kecil berkembang menjadi kota yang kemudian disebut menjadi Kerajaan Mesir Hilir dan Hulu 4000 sampai 3400 sebelum Masehi oleh Menes. Ini adalah Fir'aun Menes gambarannya. Ini adalah mumi Fir'aun Menes. Fir'aun atau Pharaoh. Yang pertama, Mesir adalah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Fir'aun yang berkuasa mutlak. Fir'aun dianggap dewa dan dipercayai oleh putra dewa Osiris.
Yang ketiga, seluruh kekuasaan ada di tangannya, baik sipil, agama, dan militer. Kekuasaan Fir'aun. Yang pertama, sebagai penguasa, rakyat wajib membayar pajak. Yang ketiga, sensus. Yang pertama, penduduk, kedua tanah, dan ketiga binatang. Penguasa militer, Fir'aun. Panglima perang saat damai, Fir'aun memerintah tentaranya membangun kanal dan jalan raya. Yang pertama, Kerajaan Mesir Tua 2660 sampai 2180 sebelum Masehi. Yang pertama, lahir setelah Fir'aun Menes menyatukan hulu dan hilir dan diberi gelar Nesutbiti. Yang kedua, Kerajaan Mesir Tua disebut zaman piramida karena pada masa inilah dibangun piramida yang terletak di Memphis. Fir'aun Pepi I 2500 sebelum Masehi. Yang pertama, pada Pepi I kerajaan Mesir memperluas wilayah, namun pada Pepi II kekuasaan lemah diserang musuh dari luar seperti Asia Kecil. Yang kedua, para bangsawan lepas. Mesir terbagi kembali, hulu dan hilir. 2. Kerajaan Mesir Tengah 1640 sampai 1570 sebelum Masehi. Yang pertama, ibu kota atau Awaris. Yang kedua, Fir'aun Sesostris III menyatukan Mesir dengan membuka tanah pertanian, membangun proyek irigasi, membuat waduk, berhasil memperluas wilayah sampai Nabia, kini Ethiopia. Yang ketiga, hancur diserang oleh bangsa Hyksos. Ini adalah patungnya Sesostris III. Ini adalah gambaran bangsa dan militer Hyksos. Yang ketiga, Mesir Baru 1570 sampai 1075 sebelum Masehi. Yang pertama, bangsa Hyksos berkuasa di Mesir. Yang kedua, namun bangsa Mesir memberontak berpusat dari Hibe dan berhasil mengusir Hyksos. Ibu kota Awaris diduduki oleh raja-raja Hibe. Kerajaan Mesir Baru. Yang ketiga, raja yang memerintah Ahmosis I, Hutmosis I, Hutmosis III, Amenhotep III, Amenhotep IV, dan Ramses II. Happy, ini adalah gambarnya. Ini juga Ahmosis I yang pertama berhasil mengusir Hyksos dari Mesir sehingga dinasti ke-18, 19, dan 20 berkuasa. Hutmosis I yang pertama, pada masa pemerintahannya Mesir berhasil menguasai Mesopotamia. Ini adalah mumi Hutmosis I. Hutmosis III, raja terbesar di Mesir dan memerintah bersama istrinya Hatshepsut. Batas wilayah sampai Syria hingga Pulau Kreta. Yang ketiga, memerintah membangun kuil Karna dan Luxor. Hutmosis III dan Hatshepsut. Amenhotep III, raja dengan kekuasaan tertinggi karena banyak negeri yang tunduk. Nabia, Syria, Funisia, Somalia, Sinia, Kipres, dan Pulau Kreta. Mereka kirim upeti tiap tahun agar tidak diserang tentara Mesir. Amenhotep III menganggap dirinya sebagai penjelma dewa matahari.
Dewa Matahari Ra surut diganti Dewa Amon. Ini adalah gambaran Dewa Amon. Ini adalah gambaran Amenhotep IV dan Akhenaton. Naik tahta langsung melanggar aturan yang ditetapkan Dewa Amon. Dirinya sangat membenci dewa tersebut. Pendeta sering memperdagangkan doa kepada rakyat dan mencampuri urusan pemerintahan. Dirinya mengatakan bahwa semua dewa adalah palsu, kecuali Dewa Aton. Ini adalah gambaran Dewa Aton. Ini juga Fir'aun yang menurut Hesme. Semua adat istiadat kuno dihapuskan. Ia juga menjelaskan kepada rakyatnya bahwa ia bukanlah dewa, walaupun ia keturunan dewa. Ia sering bergaul dengan rakyatnya. Fir'aun lain, sering memperlihatkan dirinya kepada rakyat dengan menggunakan kereta raja di sepanjang jalan ibu kota. Namun ia mengendarai kereta sambil berbincang dengan anak dan permaisurinya. Yang pertama, arka Dewa Aton tidak boleh dibuat karena tidak berbentuk. Yang kedua, nama Amenhotep IV berganti Akhenaton, Aton yang bersenang hati. Permaisurinya Nefertiti memang Dewa Aton cantik. Yang ketiga, lama-kelamaan banyak pendeta yang melawannya, juga para panglima. Akhenaton diganti putranya Tutankhamun. Tutankhamun mengembalikan semua hak Dewa Amon. Nama Akhenaton dilarang disebut. Pada makamnya ditemukan banyak harta. 1922. Rames III 1250 sebelum Masehi dikenal membangun bangunan besar, Ramesseum dan kuil, serta makamnya di Abu Simbel. Yang kedua, Mesir mengalami kemunduran, ditaklukkan Assyria 679 sebelum Masehi dan 525 sebelum Masehi. Mesir menjadi bagian Persia. Setelah Persia, Mesir dikuasai Alexander Agung hingga Ptolemeus yang salah satu keturunannya adalah Kleopatra. 27 sebelum Masehi, Mesir menjadi wilayah Romawi dan abad 7 Masehi diambil ahli Arab dari Bizantium Romawi Timur. Rames II dan setelah dimumikan. Inilah gambarannya. Abu Simbel. Kleopatra. Tulisan Mesir kuno. Bentuk tulisan hieroglifha berbentuk gambar ditemukan di dinding piramida, tugu, abelis maupun papirus. Terdiri dari gambar dan lambang berbentuk manusia, hewan, dan benda-benda. Setiap lambang memiliki makna. Terbagi dua, tulisan hieratik, tulisan suci dan dipergunakan oleh para pendeta, dan demotis, tulisan rakyat dipergunakan untuk urusan keduniawian, misalnya jual beli. Papirus. Obelix. Batu Rosetta. Ditemukan
inti dari isi tulisan tentang tabis pengetahuan Mesir kuno, Egiptologi. D. Pengetahuan ilmu astronomi perbintangan, mengamati siklus bintang Sirius Sothis yang bertepatan pasang naiknya Sungai Nil. Hasilnya kalender 12 bulan 30 hari, setahun memulai 360 hari, direvisi 365 hari. Ilmu kedokteran. 1. Menyembuhkan penyakit dengan obat. 2. Menyembuhkan dengan anatomi atau pijat refleksi. Yang ketiga, menyembuh dengan gaib. Sistem kepercayaan. 1. Masyarakat Mesir memuja banyak dewa dan politeisme. Yang pertama, dewa Osiris, dewa tertinggi. Yang kedua, dewa Hot, dewa pengetahuan. Yang ketiga, dewa Anubis, berkepala anjing dengan dewa kematian. Dewa Ra, dewa matahari. Kemudian menjadi dewa Amon Ra, dewa bulan matahari. Dewa Hot, dewa Anubis, dewa Ra atau Amon Ra. Mumi. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa orang meninggal akan hidup terus asal badannya utuh hingga matanya diawetkan menjadi mumi. Ini adalah gambaran mumi. Mumi dalam emas.